Eh, Rip. Ya. Makasih, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dengan nama-Mu yang paling agung, yang manakala kami berdoa menggunakannya, Engkau kabulkan doa kami, dan manakala kami meminta menggunakannya, Engkau berikan permintaan kami. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad, ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, limpahkanlah petunjuk-Mu dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, utamanya kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah senantiasa kepada kami bahwasanya kebenaran itu adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah pula kepada kami bahwasanya kesesatan itu adalah sesat, dan berikanlah penuhi ya Allah hajat-hajat kami, hajat-hajat kedua orang tua kami, keluarga kami. Allahumma ya Allah, bayarkan hutang-hutang kami, hutang-hutang kedua orang tua kami, keluarga kami, serta pula hutang-hutang bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, kabulkan segala permohonan kami, dan jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak sanggup untuk memenuhinya. Allahumma ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu, jauhkan kami dari rasa susah, jauhkan kami dari kekhawatiran, jauhkan kami dari sifat malas, jauhkan kami dari sifat pikir, utamanya pikir ilmu, jauhkan kami dari sifat minder dan pengcut, jauhkan kami dari berkata tidak bisa, bertanggung jawab kami, jauhkan kami dari berkata tidak bisa untuk mewujudkan keberhasilan dari apa yang kami cita-citakan. Jauhkan kami ya Allah dari berkata tidak bisa untuk melakukan upaya-upaya yang dibenarkan dalam rangka keberhasilan apa yang kami cita-citakan. Jauhkan kami ya Allah dari lilitan-lilitan fitnah dan tekanan-tekanan orang. Allahumma ya Allah, jadikanlah Masjid Al-Hasanah yang saat ini akan segera diresmikan merupakan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Allahumma ya Allah, singgahkanlah pada masjid ini orang-orang yang soleh. Allahumma ya Allah, berikanlah pemiliknya, berikanlah Habib yang telah membangun masjid ini kelak di surga, istana yang megah, istana yang indah ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma rfa' darajatina wa darajati awladina wa darajati dhurriyyatina wa darajati ahlina wa darajati talamidina fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa na'udzu bika wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para ulama yang saya hormati, para Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala, Ketua Umum Masjid Dewan Masjid Indonesia yang kami hormati, Ibu Hajah Khafifah, Gubernur Jatim yang kami hormati, Syekh Najib Salim At-Tamimi yang kami hormati.
Alhamdulillah segala jajaran pemerintah, sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang paling penting dalam acara ini. Yang pertama, masjid yang dibangun, dan yang kedua adalah orang-orang yang makmur ke masjid. Masjid dibangun, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun yang didasari takwa kepada Allah. Karena semua orang bisa membangun masjid, saudara. Hatta orang munafik di zaman Nabi juga membangun masjid. Di masjid itu adalah dengan tujuan tidak baik. Karena itu yang diterima oleh Allah adalah masjid yang dibangun alat takwa, dari rezeki yang halal, dengan niat yang baik, tulus, ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga semua amal-amal kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali berdasarkan ikhlas. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sama dengan seseorang yang tinggal ada di Kerasan, yang menulis surat. Surat itu juga di Jakarta, isi surat untuk yang di Jakarta, masuk amplopnya adalah alamat Banyuwangi, maka tidak akan sampai di Jakarta, sampai ke Banyuwangi. Begitulah juga sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masjidnya juga demikian, amalnya juga demikian. Zahirnya adalah ibadah, tetapi niat adalah untuk dipuji manusia. Jadi cari popularitas, cari itu, cari ini, maka tidak akan sampai kepada Allah. Karena Allah tidak pernah butuh amal kita, tapi kita beramal adalah butuh itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicamkan baik-baik. Yang kedua, setelah adanya masjid yang khusus ala taqwa, jadilah orang yang memakmurkan masjid. Tadi sudah dibaca oleh Qari. Kriteria orang yang memakmurkan masjid itu ada 5. Kriteria orang yang memakmurkan masjid ada 5. Innama ya'muru masajidallah. Inna, kalau bergandeng dengan mazaidah maka ada ibadatul hasr. Hanya saja yang disebut orang yang memakmurkan masjid, man amana billah. Pertama harus menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tanpa iman nonsen, saudara. Man amana billah wal yaumil akhir, iman tentang hari akhir. Karena di sini bukan urusan duniawi, di sini bukan urusan harta benda atau jabatan, di sini adalah menjadi hamba Allah, saudara. Kalau tidak didasari dengan percaya dengan hari akhir, untuk selamat dari neraka, untuk masuk ke surga, untuk hisabnya supaya ringan, untuk dia nanti selamat dari azab kubur dan seterusnya, maka tidak mungkin akan memakmurkan masjid ini, saudara. Beriman kepada Allah yang pertama. Kedua, beriman dengan hari akhir. Wa aqamas shalah, yang dimaksud dengan orang yang masjid yang mendirikan salat, menegakkan salat. Salat berjamaah ada di masjid. Azan dia berangkat ke masjid. Sebelum azan pun kadang-kadang sudah siap ada di masjid. Kalau hanya sekedar merhatikan taman masjid, bukan menegakkan salat, berapa banyak orang yang mensedekahkan Quran tapi tidak membaca Al-Quran? Berapa banyak orang bangun masjid tapi tidak menegakkan salat? Yang dimaksud memakmurkan masjid adalah orang yang menegakkan salat, wa ataz zakat, mengeluarkan zakat. Kalau dia tadi itu bisa membangun masjid tapi tidak mengeluarkan zakat, maka tidak dicatat sebagai orang memakmurkan masjid. Dia salat ada di masjid tapi dia tidak mengeluarkan zakat, tidak pula dia dicatat orang memakmurkan masjid. Kenapa? Karena dia telah mencuri hak orang masakin, orang miskin, dan orang itu adalah tidak berjiwa sosial, hatinya tidak ada rahmat. Innama yarhamullah min ibadihi rahmah. Hanya saja yang pantas mendapatkan rahmat Allah di antara hambanya adalah orang-orang yang rahmat kepada hamba Allah yang lainnya. Kemudian yang kelima, walam yakhsha illallah. Tidak takut, tidak pernah khawatir kecuali kepada Allah. Hanya kepada Allah. Bukan karena khawatir karena ekonomi,
karena popularitas, karena yang lainnya, tapi karena illallah. Jika 5 kriteria ini ada, maka orang itu disebut ya'muru masajidallah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Gimana kalau menjadi orang memakmurkan masjid Allah? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa dalam ayat Al-Quran itu bukan litaraji, tapi litahaqquqil wuqu'. Asa dalam Al-Quran itu adalah bukan karena berharap, tapi maka sejatinya, maka pastinya orang yang demikian ini adalah yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi yang membangun masjid, mudah-mudahan insyaallah jadi amal soleh dari Allah. Asal niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang mengatakan dari masjid, ayo kita meraih 5 kriteria ini sehingga kita menjadi orang yang beruntung, nantinya kita menjadi orang-orang yang tercatat memakmurkan masjid, selamat daripada adab Allah, meraih surga Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kriteria itu ayo kita jadikan, wahai masyarakat yang ada di sini, masjid Anda makmurkan dengan 5 kriteria ini, maka Anda menjadi orang beruntung insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan insyaallah membuka segala yang menutup hati kita. Allah bimbing ke jalan yang Allah ridai. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat ibadah siang dan malamnya. Keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati para alim ulama baik dan Ibu Gubernur Wafifah Syekh Najib Salim Al-Tamimi sebagai atas pembangunan dan juga membangun ini sebagaimana saya sampaikan baik apabila dengan iman buat membangun masjid itu akan insyaallah diterima secara amal ibadahnya. Anggota DPR Ridwan, teman saya, ya teman-teman semuanya. Pertama saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat atas bangunan masjid yang indah ini. Tadi sebelum ke sini saya ke Tulung Agung juga meresmikan masjid yang indah. 2 hari yang meresmikan masjid yang indah. Mudah-mudahan itu dapat menjadi makmuran karena semuanya dilaksanakan dengan oleh para pengusaha yang luar biasa, baik di Tulung Agung juga di sini. Mudah-mudahan rezekinya makin baik dan lebih banyak masjid, madrasah yang dibangun, rakyat yang dibantu. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa 3-4 hari lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Kita masuki Ramadan dengan sempurna. Sempurna ialah kalau 2-3 tahun ini terakhir, kalau imam mau salat langsung dia periksa saf dengan katakan luruskan saf dan longgarkan. Sekarang alhamdulillah insyaallah mulai Ramadan besok sudah kembali luruskan saf dan rapatkan. Mudah-mudahan kita kembali kepada hidup normal lagi, dan juga masjid yang selama ini juga semacam isolasi mandiri akibat takutnya. Insyaallah besok sudah Ramadan yang sudah 3 hari ini akan insyaallah kita nikmati Ramadan, laksanakan puasa tarawih bersama secara baik.
Tadi sampaikan oleh Habib tentang bagaimana memakmurkan masjid. Memang memakmurkan masjid itu 3 tahapnya. Ialah yang membangun, yang memelihara dan berjamaah, tentu semuanya. Karena tanpa ada yang membangun tentu tidak ada yang tanpa yang memelihara masjid, kemakmuran DKM-nya yang baik, tentu tidak bisa juga mencapai hal tersebut. Karena itulah maka perlu kita semua melaksanakan ini. Di samping itu, Dewan Masjid Indonesia selalu menyampaikan visinya, tujuannya atau caranya, ialah kita memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi samping kita memakmurkan masjid, berjamaah di masjid, salat di masjid, dan berdoa di masjid, juga bagaimana masjid memakmurkan masyarakat sekitarnya dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau hanya kita memakmurkan masjid tentu tidak lengkap, tapi perlu kita masjid itu memakmurkan masyarakatnya, masyarakat secara baik. Semalam saya bertemu dengan pengurus masjid yang melaksanakan mendorong jamaahnya untuk memelihara ayam dan sebagainya. Ada juga yang mengurus pertanian. Di Makassar ada juga tiap Jumat besar, Ramadan besar di masjid, sehingga perdagangan berjalan. Sering saya katakan Pak Syekh hari ini bahwa Rasulullah itu lebih panjang, tidak ikuti, lebih panjang umur yang berdagang daripada Rasul. Berdagang sejak umur 13 sampai 40 dengan sekian hijrah 23 tahun. Jadi Rasul umur 40 sampai 63 tahun. Jadi tentu bagaimana kita mendorong, kan hanyalah dengan kemampuan kita di rekan ekonomi juga ini semua kita dapat nikmati laksanakan. Apabila kita umat Islam tertolakkan di ekonomi, maka juga kita akan ibadah kita juga akan tidak lengkap, karena tentu sulit seperti itu. Itulah maka dalam suasana seperti ini, insyaAllah dalam peresmian masjid yang indah ini, dan tentu indah itu Allah SWT mencintai kebersihan, keindahan wifat Habib ya. Karena itulah maka keindahan ini akan menarik orang berjamaah. Jadi bukan hanya diindahkan, tapi menarik orang berjamaah. Berarti menarik banyak, memakmurkan masjid yang bersih, yang sejuk, semua akan membawa orang masuk dan artinya memakmurkan masjid. Dan itulah dalam kesempatan yang baik ini saya sekali lagi menyampaikan pergegaran dan terima kasih atas nama pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan di sini juga saya bersama Pak Pengurus Ketua Dewan Masjid Jawa Timur, ya, dan juga wakil ketua dari Dewan Masjid Indonesia Pak Guntur. Yang mudah-mudahan semuanya dapat memberi tidak semua harapan-harapan yang baik, dan mudah-mudahan masjidnya selalu dipenuhi jamaah sehingga memakmurkan masjid itu menjadi bagian daripada keseharian kita. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Bapak Haji Yusuf Kalla untuk tetap di atas. Selanjutnya kami mengundang Gubernur Jawa Timur Ibu Haji Khofifah Indar Parawansa, Syekh Najib Salim At-Tamimi, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Alim untuk mendampingi, Habib Salim Taufik untuk ikut naik ke panggung, dan berkenan Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kalla menandatangani prasasti peresmian. Selanjutnya foto bersama.
udah Bu, tenang aja. 5 ribuan masker. Masalahnya baik yang tahu. Masalahnya ini banyak. Kita ini sudah sama profesor ini. Kita sama 2000. JK, ada waktu untuk wawancara Pak JK? Wawancara Pak JK? Ya? Untuk Ramadan untuk semua masjid gimana Pak JK? Apakah diperbolehkan untuk tarawih atau bagaimana? Boleh nggak Ramadan? Boleh, tidak. Dinamakan Al Hasanah mungkin Habib. Baik kan? Menebar kebaikan. Apa? Nama lengkap saya. Akil Salim Antum ini. Terima kasih. Alhamdulillah.